Oke, coba deh bayangin situasinya ya. Deadline kerjaan numpuk, bos dari tadi ngoceh terus. Di rumah token listrik udah bunyi-bunyi minta diisi. Dompet tipis, kepala rasanya mau meledak. Di saat kayak gitu, apa coba yang kepikiran? Yep, ambil sebatang rokok, bakar, terus hisap dalam-dalam. Rasanya semua masalah hilang sejenak. Tapi coba kita jujur-jujuran deh. Itu beneran tenang atau cuma ilusi? Kamu pikir kamu lagi rileks, salah besar. Kamu itu sebenarnya lagi neken tombol snooze di alarm kebakaran. Padahal rumah kamu udah mulai kebakar, apinya udah menjalar. Masalahnya tuh nggak kemana-mana bro. Apinya malah makin gede sementara kamu pura-pura tenang. Nah, biar jelas dari awal ya, ini bukan ceramah kesehatan. Gue nggak akan ngomongin soal paru-paru hitam atau resiko kanker, itu urusan lo sama yang di atas. Anggap aja gue ini temen lo. Temen yang udah gemas lihat lo gali kuburan finansial lo sendiri, sedikit demi sedikit, setiap hari. Coba deh pahami ini. Di dunia ini tuh cuma ada dua jenis perokok. Ada orang super kaya dan ya ada kita-kita ini. Buat mereka ngerokok itu bakar uang dingin, uang yang nganggur yang nggak kepake. Nah kalau kita, yang kita bakar itu uang susu anak, uang buat bayar kontrakan, uang darurat kalau ada yang sakit. Bedanya jelas banget kan? Mereka bakar uang buat gaya, kita bakar uang buat nyicil kehancuran finansial. Oke, cukup filosofinya. Sekarang kita main angka-angkaan. Matematika sederhana aja kok. Siap-siap ya, karena bagian ini mungkin bakal berasa kayak digampar, tapi ini perlu biar mata lo kebuka lebar-lebar. Pasti kamu sering mikir, alah, apa sih cuma sebungkus rokok doang? Nah, pikiran kayak gini nih biang keroknya. Kenapa? Karena ritual ngerokok lo itu biayanya jauh lebih gede dari yang lo sadari. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba lihat rinciannya. Sebungkus rokok kita buletin aja ya, 30.000. Tapi kan mana ada ceritanya ngerokok doang. Nggak afdol kan? Minimal ditemenin kopi saset lah 2 gelas. Udah nambah 10.000. Terus belinya di minimarket, pas keluar kena parkir 2.000. Ini nih biaya-biaya gaib yang sering kita lupain. Jadi kalau di total, pengeluaran lo sehari itu bukan 30.000, tapi 42.000 rupiah. Coba ingat-ingat angka ini, tanam di otak. Belum selesai. Sekarang angka tadi kita kali sebulan, 30 hari. Hasilnya berapa? 1.260.000 rupiah. Bayangin, duit segitu tiap bulan. Jadi asap doang. Padahal itu udah bisa buat bayar cicilan motor atau kontrakan loh. Dan sekarang puncaknya. Angka yang mungkin bikin lo mual. Kalau kebiasaan ini udah jalan katakanlah 5 tahun. Total duit yang lo bakar itu 72 juta rupiah. Gila kan? Gue ulangin ya, 72 juta rupiah. Coba deh bayangin duit segitu ada di depan mata lo. Sekarang, cash. Terus, kemana perginya 72 juta itu? Seharusnya itu bisa jadi DP rumah, biar lo nggak numpang mertua lagi. Atau bisa jadi 2 motor NMAX baru, cash, buat cari nafkah. Atau yang lebih mulia, buat ngumrohin orang tua. Tapi faktanya gimana? Duit itu cuma jadi tumpukan abu di asbak dan racun di badan. Lo itu bukan cuma bakar duit bro, lo bakar mimpi dan masa depan keluarga lo. Gimana? Kaget lihat angka segitu? Biasanya nih, setelah lihat fakta kayak gini, otak kita langsung otomatis nyari pembelaan, nyari alibi. Wajar kok, itu mekanisme pertahanan diri. Nah sekarang, tugas kita adalah ngebantai semua alibi basi itu satu persatu. Alibi nomor satu yang paling klasik. Alah, teman gue yang gak ngerokok juga miskin-miskin aja tuh. Jangan bandingin ke bawah dong. Bedanya jauh bro. Dia mungkin miskin, tapi badannya sehat. Masih jadi modal kerja. Nah lo? Udah miskin, duit habis buat asep. Badan juga digrogotin. Siap-siap jadi beban, bukan aset. Alibi kedua, si paling cerdas. Ya udah, gue ganti rokok yang lebih murah aja, biar hemat. Weh, ini bukan solusi. Ini namanya downgrade kebodohan. Lo tetap aja bakar duit, cuma racunnya sekarang kualitasnya lebih parah. Lo tetap miskin, tapi dapat bonus penyakitnya datang lebih cepat. Itu bukan hemat, itu namanya efisiensi menuju liang lahat. Terus alibi ketiga nih, atas nama solidaritas tongkrongan. Wah, ntar dibilang pelit gue, nggak solid sama anak-anak. Gini deh, temen yang beneran solid itu gak bakal tega ngebiarin lo bakar duit beras. Itu bukan solidaritas, itu namanya pertemanan toksik.
Coba deh tes solidaritas mereka pas lo butuh duit buat rumah sakit. Paling banter juga cuma dapat stiker GWS bro di grup WhatsApp. Dan ini dia jurus pamungkasnya, self-reward. Capek kerja seharian bro, pantes lah dapat hadiah buat diri sendiri. Hadiah? Hadiah itu buat pemenang. Kalau utang masih di mana-mana, tagihan numpuk, itu namanya lo lagi kalah perang, bukan menang. Ini bukan self-reward, ini self-destruction. Penghancuran diri sendiri yang lo bungkus pakai kata-kata keren. Oke, sekarang kita coba zoom out. Coba lihat gambaran besarnya. Lo harus sadar, ini bukan cuma soal lo bikin pilihan yang salah. Lo itu cuma pion kecil yang lagi dimainin di sebuah sistem raksasa. Sistem yang emang dirancang buat memangsa orang-orang kayak kita. Lihat deh lingkaran setan ini, familiar banget kan? Awalnya stres karena gak punya duit. Biar tenang, lo ngerokok. Ngerokok bikin duit makin abis, makin bokek. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, duit nol. Larinya kemana? Pinjol. Utang pinjol bikin stres lo kuadrat. Terus solusinya apa? Ngerokok lagi. Gitu aja terus sampai lo hancur. Dan ini kebenaran paling nyakitinnya. Coba dengerin dan resapi baik-baik. Setiap isapan rokok lo, itu sebenarnya adalah proses transfer dana. Dari kantong lo yang kempes, langsung masuk ke rekening gendut bos-bos besar pabrik rokok. Jadi, jangan GR ngira lo itu pelanggan setia. Bukan. Lo itu sapi perah. Aset produktif yang susunya diperes tiap hari sampai kering kerontang. Nanti kalau lo udah sakit, udah nggak produktif lagi, ya udah tinggal ditendang, cari sapi perah yang baru. Oke, cukup. Kalau lo sekarang ngerasa marah, ngerasa kesindir, bagus. Itu tandanya masih ada akal sehat yang berjuang di dalam diri lo. Sekarang, kita buang semua alibi. Kita fokus cari jalan keluar. Bukan cuma motivasi basi, tapi strategi brutal yang beneran bisa jalan. Gue kasih 3 strategi jalanan yang bisa lo coba langsung. 1. Pajak diri sendiri 1:1. Tiap lo keluar duit 30.000 buat rokok, lo wajib masukin 30.000 lagi ke celengan terpisah. Anggap aja harga rokok lo jadi 60.000. Berat? Emang itu tujuannya, biar lo mikir. 2. Siksaan fisik. Tiap hasrat ngerokok muncul, lawan pakai badan. Langsung push up sampai ngap, biar otak lo ngehubungin rokok sama rasa sakit, bukan nikmat. 3. Teror mental. Ambil foto anak lo atau print tagihan utang, terus tempel di bungkus rokok lo. Biar tiap kali mau ngambil sebatang, lo lihat dulu apa yang lo korbankan. Tujuan semua ini apa? Biar kita ngerti lagi apa itu kemewahan yang sebenarnya. Kemewahan itu bukan ngebully ngasep mahal. Kemewahan sejati itu pas HP bunyi dan lo santai karena tahu itu bukan debt collector. Kemewahan sejati itu pas anak minta bayaran sekolah dan lo bisa langsung keluarin duit saat itu juga dengan bangga. Nah, itu baru namanya merdeka. Jadi semua kartu udah gue buka, petanya udah ada di tangan lo. Kuncinya juga udah di depan mata, pertanyaan terakhirnya simpel. Lo mau terus merem sambil nabrakin diri ke tembok atau lo mau banting setir detik ini juga? Keputusan ada di tangan lo, bukan di tangan orang lain.